Jemaat GBDI Taman Palem. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih dapat beribadah bersama-sama, walaupun masih ada sebagian yang harus beribadah secara online. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atas dukungannya melalui doa dan dana, sehingga ibadah kita masih dapat berjalan secara online dan offline. Mari dukung terus pelayanan online gereja kita dengan cara subscribe channel YouTube GBDI Taman Palem, berikan like, dan share kepada teman, sahabat, dan keluarga kita. Mari rasakan jamahan dan hadirat Tuhan bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan kita semua bisa kembali berjumpa, yang ada di gereja, yang ada di rumah. Shalom semuanya. Kita mengucap syukur kalau pagi ini kita boleh tetap hadir, tetap berjumpa dengan Tuhan, apapun keadaannya. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita semua tunduk kepala, kita satukan hati kita di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kalau pagi ini kami masih boleh berjumpa dengan Engkau. Terima kasih kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk kembali memuji menyembah Engkau. Terima kasih kalau pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar sabda-Mu. Bapa, pagi ini kami mau sepakat satu hal. Kami mau berikan yang terbaik dari hidup kami pagi ini. Pujian kami, waktu kami, perhatian kami mau taruh semuanya di dalam Engkau. Ini Bapa persembahan kami pagi ini. Kami tidak datang dengan tangan yang hampa, tapi kami datang membawa korban bagi Raja kami. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah siap untuk memulakan ibadah, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus sungguh sangat baik, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus, Kau sungguh
selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan, ku mau memuji-Mu sampai benar-benar keluar dari dalam hatimu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau puji-Mu, ku mau memuji-Mu. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi kami mau puji Engkau Allah kami yang hidup. ku mau memuji-Mu, Haleluya. ku selalu puji-Mu, Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, segala sembah kami bagi-Mu Yesus, segala yang terbaik dalam hidup kami taruh di tangan-Mu Tuhan. Kami cinta Kau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan puji-puji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji-puji Engkau. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Sampai hanya ada antara Engkau dan Tuhan, hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sampai hanya ada antara Engkau dan Allah saja.
bayar dia. Ku mau menyembahmu, Sampai engkau berjumpa muka ku dengan selalu muka. sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Sampai hanya ada antara engkau dengan Tuhanmu. Hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu, sampai terpancar dari hatimu. Ku selalu pujimu. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kami memuji Engkau, Engkau Allah kami yang hidup. Pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua Engkau layak terima semua pujian, hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat kami bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya. Benar, Kau Allah yang sungguh baik. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur. Kami tahu kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami naikkan di dalam nama-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang mau memuji Tuhan dengan sukacita sama-sama katakan amin. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Amin. Rahmat-Nya akan selalu baru setiap pagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap
Tuhan pagi ini? Haleluya. Berkali-kali dalam hidup kita tidak setia dengan janjinya Tuhan. Kita yang tidak setia, bukan Tuhan yang tidak setia. Karena Dia tetap Allah yang setia bagi kita. Amin. Berkali-kali coba kita membayangkan bahwa kesulitan, masalah, problema hidup datang menerpa kita. Tapi tidak pernah sekalipun Tuhan tinggalkan kita. Haleluya. Janjinya selalu ya dan amin bagi kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Engkau hadir di sisiku. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau tinggalkan. Sungguh teruji di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia.
banyak di antara kita yang mendoakan sesuatu bertahun-tahun, tapi Tuhan belum menampakkan jawabannya sama sekali. Seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan tidak peduli isi hati kita, jeritan kita, kesakitan kita. Berapa banyak di antara kita yang sedang menanti-nantikan sesuatu. Saya mau kasih kabar baik hari ini. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang selalu menepati janjinya. Bagi kita mungkin terlambat. Bagi kita kenapa pertolongan tidak datang. Tapi dia akan datang tepat pada waktunya. Tepat pada waktu Tuhan, ketika semua itu terjadi, semua sudah dipersiapkan dengan sempurna oleh Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, engkau yang sedang menantikan janji Tuhan, engkau yang sedang menanti-nantikan sesuatu, engkau yang berdoa sekian lama, angkat tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Angkat tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali. sampai hari ini kami masih pegang janji-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami masih menanti-nantikan janji-Mu digenapi Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang kami hadapi, apa yang kami rindukan. Tapi kami tetap pegang janji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya pada waktu-Mu yang tepat Engkau akan menggenapinya bagi kami. Engkau telah mempersiapkan segala sesuatu dengan sempurna di hadapan kami. Haleluya. Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun. Kau akan melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kalian. Tidak satu pun dia ingkari janjinya. Dia akan memelihara kita. Dia akan menjaga kita, menolong kita. Haleluya. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Kami mau pemulihan buat bangsa kami, Tuhan. Kami mau pemulihan buat kota kami, Tuhan. Pagi ini kami angkat tangan kami tinggi-tinggi ke atas. Kami mau berdoa bersama untuk bangsa kami, Tuhan. Dilalukanlah semua ini daripada kami, Tuhan. Lindungi kami semua, Tuhan, karena kami tahu tangan-Mu yang kuat akan senantiasa menopang kami. Tidak satu pun di antara kami akan jatuh tergeletak, Tuhan. Tapi Tuhan selalu menopang kami. Kau akan angkat kami lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, Tuhan. Karena kami tahu apapun yang kami alami hari ini hanya sebuah proses supaya kami makin dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pegang janji-Mu, kami pegang janji-Mu. Apapun yang kami hadapi, kami pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terjadilah seperti apa yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami. Biar hari ini kami mau dengar sabda-Mu. Kami mau dengar sabda-Mu Tuhan. Telinga kami terbuka di dalam nama Yesus. Mata kami terbuka di dalam nama Yesus. Dan hati kami terbuka di dalam nama Yesus.
tidak ada satupun alasan bagi si jahat untuk mencuri firman daripada kami hari ini. Semuanya di dalam nama Tuhan Yesus akan tertanam dengan baik, tumbuh dan berbuah-buah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini merupakan hari yang luar biasa karena Tuhan memberkati kehidupan saya dan saudara. Amin. Sepanjang minggu kita boleh lewati bersama dengan Tuhan. Sekali lagi kekuatan kita mungkin terbatas ya, tetapi kita bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan beserta dengan kita. Nah, hari-hari ini saudara, di tengah-tengah pandemik yang sedang dihadapi saudara, ada banyak sekali kesulitan. Ada yang bisa diomongkan, ada yang nggak bisa ngomong, ya. Tetapi saya ingin katakan banyak hari-hari ini orang mulai di tengah-tengah badai situasi yang tidak nyaman, tidak enak ini orang mencoba-coba mencari jalan-jalan dalam kehidupannya. Ya, di tengah-tengah kesulitan mereka ada hal-hal yang mereka cari sebagai jalan keluar dalam kehidupan mereka. Nah, ada yang mendapatkan jalan, tetapi banyak yang tidak mendapatkan jalan dalam hidupnya. Sehingga banyak yang berpikiran sempit, mengakhiri hidup di tengah badai kehidupan yang mereka hadapi. Tapi tema kita hari ini, Yesus adalah jalan. Di tengah-tengah badai yang dihadapi, Yesus menempatkan dirinya sebagai jalan buat kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Oleh sebab itu kita bersyukur karena jalan yang Yesus berikan buat kita, kita tidak putus asa, kita tidak kecewa, kita tidak patah semangat. Tapi sebaliknya kita semakin survive, kita semakin antusias, kita semakin memiliki kekuatan untuk menghadapi kehidupan yang ada di depan saya dan saudara. Amin. Oleh sebabnya kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah itu, Tuhan itu terus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan kekuatan, bahkan memberikan kita jalan. Sehingga dengan jalan ini kita bisa berjalan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, tema kita hari ini, Yesus adalah jalan, Jesus is the way. Yohanes pasal yang ke-14, sudah perhatikan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Sudah perhatikan baik. Ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi garis bawahi, akulah jalan, dan garis bawahi lagi, tidak melalui aku. Jadi Yesus satu-satunya jalan. Yang saya ingin sampaikan hari ini, dalam ketika orang manusia sedang mencari jalan, dunia sedang mencari jalan, Yesus menawarkan dirinya sebagai jalan, saudara. Katakan amin. Jadi ketika kita belajar Alkitab, kita belajar firman Tuhan, kalau Yesus jalan keselamatan, yes. Ya, absolutely yes. Dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa jalan keselamatan itu kita dapat, kita terima daripada Yesus itu sendiri. Tetapi ketika kita merenungkan firman Tuhan bahwa jalan ini Tuhan ajarkan ada banyak hal yang kita mengerti apa itu jalan itu. Nah saudara sekalian, ada beberapa pengertian tentang kata atau frase jalan ini saudara dalam Alkitab. Yang pertama kalau Anda lihat di dalam Mazmur pasal yang Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Maka jalan itu bicara tentang tujuan. Nah, bukankah saya dan saudara punya tujuan? Bukankah kehidupanmu dan kehidupanku punya tujuan? Orang bekerja dia punya tujuan. Orang berkeluarga, berumah tangga, dia punya tujuan.
Anda membangun rumah tangga Anda punya tujuan. Anda masuk gereja, Anda beribadah kepada Tuhan di gereja, Anda punya tujuan. Kita berjalan bersama-sama dalam komunitas, baik di gereja, di luar gereja, kita punya tujuan. Tidak mungkin tidak punya tujuan. Nah, kehidupanmu dan kehidupanku, kehidupan kita semuanya juga punya tujuan. Nah, jalan bicara juga tentang tujuan. Jadi Yesus datang kepada kita, membawa kita kepada tujuannya Tuhan. Maka dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105, ya, firman itu adalah apa katanya? Pelita. Untuk apa pelita? Pelita untuk menuntun kita sampai kepada tujuan. Kita manusia yang terbatas, kadang kita buta, kadang kita rabun, gak bisa melihat apa-apa. Tapi Yesus datang mencelikan yang buta. Yesus datang membukakan, menerangi hidup saya dan saudara. Sehingga yang gelap kelihatan terang, jelas di hadapan saya dan saudara. Ada apa? Ada pelita yang menuntun langkah saya dan saudara. Firman Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang selalu menuntun kita untuk apa? Untuk tujuannya Tuhan. Yang kedua, jalan juga bisa tentang pengajaran atau ajaran. Satu waktu kalau Anda perhatikan di dalam Keluaran pasal 18, bagaimana seorang Jitro mengajarin, mementoring Musa, mantunya. Ya. Dan kita melihat bahwa Jitro mengajarkan bagaimana Musa memanage umat yang banyak itu. Maka Anda temukan dalam Keluaran pasal 18 ayat yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-18. Coba kita lihat. Keluaran pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Bagaimana Jitro mengajar Musa tentang jalan ini. Musa tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasannya, tapi Jitro mengajarkan dia bagaimana cara memanage, mengatur umat yang banyak tersebut. Keluaran pasal 18 ayat yang ke-20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Ya. Jadi jalan itu juga bisa tentang ajaran-ajaran. Ya. Nah, kita diajar Tuhan lewat firman Tuhan, dari nggak ngerti jadi mengerti, dari kurang paham makin paham, ya, dari tidak tahu apa-apa makin mengerti banyak dalam kehidupan saya dan saudara. Kita diberikan jalan. Yang ketiga, jalan itu juga bisa tentang cara hidup, ya, kehidupan kita dalam dunia sehari-hari, gerak-gerik hidup kita, perilaku kita, tingkah laku kita itu kalau Anda perhatikan dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, ya. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 bisa tentang cara hidup. Jadi jalan juga bisa tentang cara hidup, perilaku, kehidupan anak Tuhan, orang percaya yang diajar, dididik lewat firman Tuhan. Jalan itu yang keempat juga bisa tentang kehidupan. Anda bisa baca di rumah, Matius pasal 7 ayat yang ke-14. Dan jalan itu yang kelima bisa tentang keselamatan. Ini yes. Ya, inilah yang sudah dikerjakan Yesus bagi saya dan saudara. Dia membukakan jalan lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia mati buat saya dan saudara. Dia bukakan jalan. Ya, tadinya jalan buntu menuju kepada kebinasaan. Tapi kemudian Yesus datang memberikan dirinya menjadi ketebusan, kelepasan, bahkan keselamatan buat saya dan saudara. Itu sebabnya Yesuslah juru selamat, Yesuslah jalan keselamatan satu-satunya dalam hidup saya dan saudara. Ketika manusia tidak ada daya dengan dosa, Yesus datang sebagai pembebas, penembus kita dari dosa itu. Maka kita menikmati tubuh dan darah Yesus. Ya, bagaimana Yesus berkorban melakukan yang terbaik buat saya dan saudara. Baik. Kalau kita baca Alkitab lagi, kita akan tahu tentang jalan Tuhan ini. Ya, Anda baca, Anda selidiki jalan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus pertemukan kita dengan jalannya itu. Ya, di tengah-tengah dunia banyak jalan, ada jalan kesenangan, ada jalan keindahan, ada jalan macam-macam. Ya,
Tapi Tuhan datang sebagai jalan kebenaran, jalan keselamatan, dan jalan kehidupan. Ya. Nah, tentang jalan Tuhan Anda bisa baca dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31 sampai 37. Maka Anda akan menemukan bahwa jalan Tuhan itu jalan yang sempurna. Manusia tidak sempurna, tapi Tuhan memberikan jalan sempurna. Tuhan membuka jalan sempurna buat saya dan saudara. Coba kita renungkan, coba kita cross check lagi, coba kita remind lagi. Jalan Tuhan sampai buat saya dan saudara sampai hari ini. Itu jalan yang sempurna. Ya, yang tidak sempurna siapa? Kita manusia. Tapi jalannya Tuhan selalu sempurna buat saya dan saudara. Yang kedua, Roma 11:33. Ya, Roma pasal 11 ayat 33. Jalannya Tuhan itu tak terselami. Cara Tuhan, jalan Tuhan buat saya dan saudara nggak habis pikir kita. Tak terpikirkan oleh pikiran kita yang terbatas ini. Tak terselami. Apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan. Bahkan event itu di saat tidak ada jalan, Tuhan buka jalan. Makanya jalan Tuhan itu tak terselami. Maka kita anak Tuhan orang percaya hidup dengan mujizatnya Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Keperkasaan-keperkasaan Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidup saya dan saudara sebagai apa? Umat Tuhan. Bukankah kita umat Tuhan? Ya, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan yang dicintai Tuhan, umat Tuhan yang ada di dalam tanggung jawabnya Tuhan. Nah, kita bersyukur. Sampai hari ini Tuhan masih datang kepada kita lewat firman-Nya. Dan hari ini kita tahu bahwa jalannya Tuhan itu tak terselami. Kita cuma bisa merenungkan. Ya. Jangan cuma tinggal merenungkan. Mengerti bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu dan hidupku adalah yang terbaik. Even itu di tengah-tengah kesulitan, even itu di tengah-tengah badai, apa yang Tuhan lakukan adalah yang terbaik buat saya dan saudara. Dia tidak pernah mengecewakan kita kok. Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya. Ya, yang ada umat yang suka mengecewakan Tuhannya. Mari kita bertobat, mari kita memperbarui, memperbaiki hidup kita supaya kita sama seperti apa yang Tuhan mau. Maka Dia berikan kita jalan supaya kita berjalan di jalannya Tuhan. Just keep on the track. Track apa? Tracknya Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 11, jalannya Tuhan itu jalan yang lurus. Tadi sempurna, tidak terselami, dan jalannya Tuhan yang ketiga itu lurus. Maka Dia berikan kita apa? Firman-Nya. Supaya yang bengkok-bengkok itu Tuhan luruskan. Supaya jalannya lurus, hidupnya lurus seperti apa yang Tuhan mau. Rancanganmu bukanlah rancanganku, kata Alkitab. Firman-Nya. Nah, Tuhan mau kita berjalan menurut rancangannya Tuhan. Tuhan ingin umat Tuhan, orang percaya, siapapun saya dan saudara, hidup seperti apa yang menjadi rancangannya Tuhan. Ya. Baik. Anda bisa baca Amsal pasal yang ke-14 ayat 12, Amsal 21 ayat yang kedua. Ya. Tentang jalan yang lurus. Terus, apa yang perlu Tuhan luruskan dalam jalan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, umat percaya, orang yang hidup dengan firman Tuhan. Ya. Kalau Anda baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 31 sampai 37, maka kita akan menemukan 3 hal ini yang harus dirubah dalam hidup saya dan saudara. Hal-hal ini harus dirubah Tuhan supaya kita jalan dalam jalan Tuhan yang sempurna, supaya kita jalan dalam jalan Tuhan yang lurus itu. Ya, Anda bisa baca 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 31 sampai 37. Ada 3 hal. Yang pertama, apa yang harus dirubah? Paradigma. Ya, paradigma itu apa? Contoh, pola atau pattern hidup. Ya, harus dirubah. Bukan seperti contoh yang kita punya, pola yang kita punya, tapi Tuhan mau supaya kita mencontoh daripada apa yang Tuhan sudah contohkan buat saya dan saudara. Yang kedua, apa yang dirubah? Perspektif kita. Ya. Cara berpikir harus dirubah. Kadang-kadang kita mengeluh cuman karena kesulitan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita mengeluh cuman persoalan yang kita hadapi.
Kadang-kadang kita mengeluh karena persoalan yang sedang kita alami. Ya. Tapi kadang Tuhan mau membentuk iman percaya rohani kita dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Untuk apa? Untuk kita naik kelas. Untuk kita bertambah iman. Rohani kita makin kuat dalam Tuhan. Amin. Jadi berubah perspektif atau cara berpikir kita. Kesulitan bukan karena Tuhan jahat. Sakit penyakit bukan karena dia menekan hidup saya dan saudara. Tapi dia izinkan kita alami untuk menaikkan iman kita. Rohani kita makin kuat dalam Tuhan. Karena kita adalah orang percaya umat Tuhan yang dipelihara Tuhan. Dibawa Tuhan kepada tujuannya Tuhan. Jadi Anda bisa baca tadi 2 Samuel tadi. Ayat yang ke-33 sampai 36. Perspektif, cara berpikir dirubah. Paradigma tadi ayat 31 sampai 32. Ya. Dan yang ketiga, purpose atau tujuannya. Apa yang perlu Tuhan luruskan dalam jalan hidup kita, ya, paradigma kita, perspektif kita, dan purpose atau tujuan. Mungkin tujuan kita salah. Tujuan kita tidak seperti apa yang Tuhan mau. Ayo kita berbalik, ayo kita kembali. Ya, kita mungkin beribadah tapi tujuannya beda dengan yang Tuhan mau. Kita mungkin melakukan sesuatu tapi untuk tujuan diri kita. Mari kita berubah. Tuhan bilang, no, lakukan apa yang menjadi tujuannya Tuhan. Karena tujuan Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Tujuannya Tuhan pasti mendatangkan sukacita. Tujuannya Tuhan pasti mendatangkan berkat atas hidup saya dan saudara. Benar, coba. Anda melayani dengan tujuannya Tuhan, Anda beribadah dengan tujuan benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Kita beribadah bukan ikut-ikutan, kita beribadah bukan karena si A, si B, si C dan lain sebagainya. Tapi karena kita beribadah, karena kita punya tujuan menyenangkan hati Tuhan. Itu tuh tujuan ibadah kita, menyenangkan hati Tuhan. Bahkan saya bangga melihat umat Tuhan, jemaat Tuhan di tengah-tengah badai pandemik ini tetap datang cari Tuhan. Tetap beribadah, melayani Tuhan, beri yang terbaik kepada Tuhan. Saya percaya yang ada di rumah pun duduk manis, duduk diam, ikuti ibadah. Ya, dengan sukacita. Karena dia tahu 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan. Maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi saya percaya Tuhan datang melawati umat Tuhan, jemaat Tuhan. Yang ibadah online, yang ibadah offline, pasti Tuhan yang sama yang memberkati saya dan saudara. Ya, jadi 3 hal ini yang perlu diluruskan oleh Tuhan dalam jalan kehidupan kita. Paradigma, perspektif, dan purpose atau tujuan hidup kita. Bagaimana agar kita dapat berjalan dalam jalan Tuhan? Nah, bagaimana? Supaya umat Tuhan, orang percaya, bahkan nama Tuhan hidup berjalan dalam jalannya Tuhan. 2 Samuel pasal 22, 21 sampai 25. Ya, maka akan Anda temukan beberapa hal ini. 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat pasal 22 ayat 21 sampai 25. Yang pertama, bagaimana agar kita dapat berjalan dalam jalan Tuhan? Yang pertama, mendekatkan diri pada Tuhan. Ayat yang ke-22. Mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan tahu Tuhan bawa kita kemana. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang Tuhan suruh, kemana Tuhan suruh, jalan mana yang harus kita pilih. Kita tahu dari mana? Ketika kita dekat kepada Tuhan. Ketika kita dalam keadaan yang capek, lelah, susah, ya. Matius 11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan lewat firman Tuhan. Maka kita datang mendekat kepada Tuhan. Ya, persoalan kesulitan boleh ada, tapi Tuhan juga ada. Ya, dia tidak membiarkan umatnya berjalan sendiri. Ya, dia tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Kita diajar untuk melawan, menghadapi setiap tantangan. Tapi ada kekuatan yang dahsyat yang menyertai kita ketika kita berjuang melawan tantangan itu. Amin. Ya. Alkitab coba baca di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, ya, tentang peperangan. Umat Tuhan diajar berperang. Ya. Bagaimana cara? Kan kalau secara logika, nggak perlu perang juga, nggak apa-apa kan? Ya. Dia Tuhan, dia Allah yang ajaib, dia Allah yang dahsyat. Udah Tuhan tuntun aja, nyampe di tanah perjanjian, kelar. Tapi cara Tuhan beda dengan cara kita.
Cara berpikir Tuhan beda. Dia menuntun kita dan mendidik kita. Amin. Karena kan kita muridnya. Ya, hanya murid yang punya hati murid yang mau diajar. Maka bangsa ini dikeluarkan dari tanah Mesir, dibawa kepada tanah perjanjian. Ya, tapi bukan gampangan. Tantangannya banyak sekali. Coba baca dari mulai keluar dari tanah perjanjian, tanah Mesir, ya melewati perjalanan panjang, baru kemudian mereka sampai kepada tanah perjanjian. Ya, tantangannya banyak. Tapi ketika mereka bisa melewati ini, tantangan badai yang mereka hadapi, maka mereka disebut sebagai umat pemenang. Amin. Jadi kalau kita ada tantangan, ada badai, ada persoalan, saudara, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi umat-umat pemenang dalam Tuhan. Bukan iman ece-ece, bukan iman abal-abal. Proses yang Tuhan izinkan kita alami membuat iman kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Tantangan ada, kesulitan ada, sakit penyakit boleh datang, tapi kita percaya ada kekuatan kuasa yang luar biasa yang menyertai langkah hidup saya dan saudara. Kalau kuasa yang luar biasa ini beserta kita, maka yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, yang kelihatan mustahil tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Ya, dan sudah terbukti apa yang Tuhan kerjakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, firman-Nya ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta dengan firman-Nya. Apa yang dia firmankan, dia bertanggung jawab dengan firman-Nya. Dia akan melaksanakan apa yang dia firmankan. Maka kita mari dekat sama Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena dia sumber kekuatan, dia membawa kita, dia menunjukkan, memperlihatkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat 23, memperhatikan firman. Ini penting. Ketika kita memperhatikan, kita dengar, kita mengerti. Ketika kita mengerti, baru kita lakukan. Ya. Untuk dapat kita melakukannya, kita harus dengar, kita harus mengerti apa yang diajarkan, apa yang dididik, apa yang diperlihatkan Tuhan lewat firman-Nya. Ketika kita memberikan telinga kita, ketika kita memberikan hati kita sama seperti hari ini, kita datang duduk dengan firman Tuhan, buka hati kepada Tuhan lewat firman-Nya. Saya terlalu yakin dan percaya ketika Anda nangkep dengan firman, Anda connect dengan Tuhan dan firman-Nya, maka Anda akan berjalan dengan Tuhan, dan saya percaya Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yang ketiga, selain memperhatikan firman, yang ketiga, memegang teguh kebenaran. Ya, di tengah-tengah dunia yang sudah mulai ngeblur, kebenaran dan ketidakbenaran mulai kelihatan, nggak jelas. Tapi Tuhan mau datang menjelaskan buat saya dan saudara. Ya, Alkitab katakan apa, Maleaki? Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan. Anda setia sama Tuhan dan tidak setia, ada perbedaan. Anda berharap kepada Tuhan dan tidak berharap kepada Tuhan, ada perbedaan. Nah, oleh sebab itu Tuhan bawa kita kepada kebenaran-Nya. Dan kita harus pegang teguh kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Saya selalu ajarkan jemaat Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, sekali cinta Yesus, tetap cinta Yesus. Sekali setia sama Yesus, tetap setia sama Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan Yesus. Ya. Jadi kasih kita bukan waktu kita diberkati, baru kita mengasihi Tuhan. Ya. Ketika doa kita didengar, dijawab Tuhan, baru kita mengasihi Tuhan. Saya selalu ajarkan jemaat Tuhan, jangan jadi anak Tuhan berkat. Ya. Ada berkat, sukacitanya kelihatan. Begitu belum ada berkat, belum dijawab doa, tinggalkan Tuhan. Banyak begitu. Tapi saya mengajarkan jemaat Tuhan. Ya. Ada berkat, belum ada berkat, kita tetap jadi anak Tuhan. Ya, doa dijawab, belum dijawab Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Itu anak Tuhan, umat Tuhan, orang percaya yang sejati. Ya, dan yang Tuhan lihat adalah kesejatian kita sebagai orang Kristen, kesejatian kita sebagai pengikut Kristus. Ya, itu yang Tuhan sedang lihat dalam hidup saya dan saudara hari-hari ini. Bukan kebetulan kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ya. Apalah itu saudara, COVID ini. Tapi kita ada di dalamnya, kita mengalaminya. Ya. Dan saya percaya
Tuhan tidak buta, dia tidak mati, tapi dia Allah yang hidup. Dia akan buka jalan. Dia berikan kita jalan yang terbaik. Dia berikan kita sesuatu yang terbaik dalam hidup saya. Untuk apa? Untuk tujuannya Tuhan. Ya. Kenapa kita hadir dalam dunia, saudara? Kenapa ada umat Tuhan hadir di tengah-tengah dunia? Karena untuk tujuannya Tuhan. Sekali lagi sering saya katakan bahwa Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri. Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Dia perlu saya dan saudara. Dia perlu umat-umat Tuhan yang datang untuk menyembah dia. Untuk memuliakan dia. Siapa? Yesus, Raja dia segala Raja. Tuhan kita. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah yang membukakan jalan-jalan dalam hidup saya dan saudara. Saat enggak ada jalan, saat tiada jalan, Tuhan datang sebagai jalan. Yesus berkata, I'm the way. Akulah jalan. Ya. Jadi ketika kita menghadapi jalan yang buntu, kita percaya Yesus buka dirinya sebagai jalan dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya jangan pandang remeh. Jangan pandang enteng. Bilang samping kanan kiri, jangan pandang remeh. Jangan pandang remeh, saudara. Jangan pandang enteng. Bahwa di luar Tuhan, kamu, saya dan saudara, siapapun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebaliknya, bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Itulah makanya yang mustahil tidak mustahil. Ya, dan saya meyakini, saya percaya bahwa kita punya Allah yang berkuasa mengajar kita, menuntun kita, mengatasi setiap kemustahilan menjadi tidak mustahil. Iblis selalu memberikan kita apa? Mustahil. Tapi Tuhan mengatasi setiap kemustahilan dalam hidup saya dan saudara. Firman-Nya memberikan kita jalan di atas setiap kemustahilan yang kita hadapi dalam dunia ini. Amin. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain, tidak ada kekuatan lain. Selain kekuatan itu kita dapat di dalam Tuhan Yesus sendiri. Lalu sebab itu, percayalah pada Tuhan, akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 3 ayat 5-6. Percaya kepada Tuhan, akui. Ya, ingat Tuhan, akui Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apapun. Ya, seberapa banyak kita punya kekayaan, seberapa banyak yang Anda punya hari-hari ini. Apakah kita bisa menikmatinya? Mungkin bisa menikmati tapi tidak sempurna dengan pandemik yang kita hadapi ini. Tapi ketika kita punya Yesus dalam hidup saya dan saudara, sekecil apapun berkat yang kita punya, maka kita akan terus bersyukur. Kita akan berterima kasih bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Nah, sebab itu pada hari ini saya percaya kok kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup saya dan saudara. Dia menuntun kita, membawa kita kepada jalannya yang ajaib. Ya, kalau Tuhan bekerja dengan jalannya yang ajaib, yang mustahil tidak mustahil. Yang susah dihiburkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari seperti Amsal tadi katakan bahwa percayalah kepada Tuhan, akuilah dia, maka ia akan meluruskan jalan. Jadi Tuhan datang untuk meluruskan yang bengkok-bengkok dalam hidup saya dan saudara. Ya, jujur sebagai manusia masih banyak hal-hal yang bengkok dalam hidup saya dan saudara. Dan Tuhan perlu meluruskan dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Ya, berapa banyak yang bercerita, ngobrol dengan saya. Mereka bilang, pengusaha-pengusaha bilang, waduh, amsyong. Ya, habis loh, mati loh. Ya, usaha bisnis hancur loh. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan pasti buka jalan dalam hidupnya. Maka Yesus berkata, dialah jalan. Amin. Artinya tidak ada jalan yang tertutup bagi Tuhan. Selalu ada jalan yang terbuka buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah kita punya Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, yang terus bekerja dalam hidupmu dan hidupmu. Yohanes 14 ayat 6 tadi mengingatkan kita. Kalau ada yang putus asa, ada yang hilang harapan, Yesus datang sebagai jalan buat saya dan saudara. Maka Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Berapa banyak orang yang putus asa, kecewa, dan mulai tidak ada jalan lain selain bunuh diri. Banyak. Tidak ada jalan, tidak ada harapan. Tapi Yesus ingatkan kita hari ini. Ayo, terus berharap, terus bersandar, terus percaya kepada Tuhan. Karena dia tidak berubah dengan firman-Nya. Dia terus bekerja dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Bahkan dia rela mati untuk memberikan jalan keselamatan buat hidup saya dan saudara. Nah, sebab itu mari kita menikmati Tuhan, menikmati firman-Nya, menikmati jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan adalah yang terbaik kepada saya dan saudara. Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya dalam hidup ini bukan berarti tidak ada jalan. Bagi Yesus tidak ada jalan yang tertutup. Katakan amin. Ya. Bagi Yesus tidak ada jalan yang tertutup sehingga kita tidak punya pengharapan. Tapi selalu ada jalan yang terbuka lebar buat setiap orang yang percaya, berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya bahwa kasih kuasa Tuhan terus ada, terus bekerja dalam kehidupan kita untuk terus kita hidup seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Haleluya. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan mungkin sanggup berjalan di tengah-tengah badai hari-hari ini. Kita perlu Roh Kudus yang menuntun kita, Roh Kudus yang menguatkan kita, Roh Kudus yang membawa kita kepada tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri Tanpa Roh, bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus tetap pegang tangan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus yang akan kita nikmati bersama-sama. Saya percaya firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita, mengingatkan jalan yang sempurna hanya kita temukan di dalam Tuhan. Dan ketika kita menikmati tubuh dan darah Yesus, kita menghormati, menghargai, bahkan makin mengasihi Tuhan karena pengorbanannya buat saya dan saudara.
Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan. Tapi kita bisa datang kepada Tuhan, membawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan ada untuk kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus. Biar kita mengalami, menikmati Tuhan menuntun setiap langkah kita. Untuk kita berjalan bersama Tuhan. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan, Agar ku tidak tersesat Tuhan. agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Bapak kami bersyukur siang ini. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami diberkati Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami, menerima perjamuan Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu yang luar biasa Engkau sudah berikan buat kami. Sebabnya kami percaya bahwa apa yang kami terima dari Tuhan menjadi berkat, kekuatan buat kami. Untuk kami terus melangkah berjalan dengan Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti kita dengan tangan kanan jauh tinggi ke atas. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib nama-Mu. Nama yang Benar, Yesus namanya. Mari jemaat baik yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, kita angkat roti kita. Jauh tinggi ke atas, bagaimana tubuh Yesus sudah terpecah-pecah karena cinta kasih Tuhan atas hidup kita. Kita percaya berkat itu menjadi bagian kita ketika kita menikmati tubuh dan darah Yesus dengan iman, dengan kasih yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Haleluya, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa surgawi, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan roti di tangan kanan kami. Bapa, sebagaimana tubuh-Mu sudah terpecah karena cinta kasih Tuhan buat kami. Kami percaya ketika kami makan tubuh-Mu, roti menjadi berkat kekuatan buat kami. Untuk kami melangkah berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebabnya pada siang ini kami akan makan roti ini dengan penuh iman percaya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya.
Kita angkat cawan air anggur dengan tangan kanan kita jauh tinggi ke atas. Sebagaimana darahnya yang mahal sudah tercurah atas hidup kita, menyucikan, menguduskan kita dari segala najis dosa, pelanggaran, kesalahan. Disucikan, dikuduskan, dan dilayakkan oleh Tuhan. Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Bapa Surgawi, Engkau melihat cawan air anggur di tangan kanan kami. Sebagaimana darah-Mu yang mahal sudah Engkau curahkan buat kami. Menyucikan, menguduskan kami dari segala najis dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Bahkan menyembuhkan kami dari segala penyakit-penyakit kami. Sebab kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya ketika kami minum ini, kami terima kesembuhan, kami terima kemenangan. Disucikan, dikuduskan untuk tujuan Tuhan. Kami akan minum hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Glory, haleluya. Mari kita sembah Dia, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala apa yang Tuhan kerjakan yang terbaik buat kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh dahsyat. Kasih-Mu yang Engkau limpahkan buat kami, yang kami nikmati sampai hari ini, terus mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Dia sertaku di sepanjang jalan hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tak pernah Dia tinggalkan, tak pernah Dia tinggalkan aku sendiri. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia sertaku di sepanjang jalan hidupku, jalan hidupku Tuhan. Tuhan Yesus baik, tak pernah Dia tinggalkan aku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dia sertaku di sepanjang jalan hidupku. Tuhan Yesus baik, tak pernah Dia tinggalkan aku sendiri. Tuhan Yesus baik, Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia sertaku di sepanjang jalan hidupku. Tuhan Yesus baik, tak pernah Dia tinggalkan aku.
kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau terus menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Matakalamasikya lamasangka lama-lama. Uramatakalamasya lamasangka lama-lama. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus baik, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Yesus yang menuntun kami di perjalanan hidup kami. Yang tidak mudah, tapi dimudahkan karena Engkau menuntun kami. Tuhan memberkati umat Tuhan, jemaat-Mu yang sudah dengar firman, menikmati firman, diperlengkapi dengan firman Tuhan. Biar apa kami terima hari ini menjadi kekuatan buat kami. Karena dengan kekuatan inilah kami tahu ada jalan di dalam Yesus. Tidak ada jalan yang buntu. Kami tidak perlu kecewa. Tadi kami tidak perlu putus asa. Tapi sebaliknya kami semakin semangat di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan yang terbaik, yang indah buat kami. Berkati setiap umat Tuhan, jemaat-Mu yang sudah buka hati buat firman Tuhan. Tuhan Allah Roh Kudus terus bekerja, terus berkarya dalam kehidupan kami semua. Dan kami percaya kami hidup dalam berkat anugerah kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, diberkati Tuhan lewat firman-Mu, diberkati Tuhan lewat perjamuan Tuhan, dan kami pulang dengan segala berkat kekuatan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya, diberkati Tuhan. Amin, haleluya. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sebelumnya nanti Bapak Ariel akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, hati kami limpah akan ucapan syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman, lebih heran lagi. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami. Kami akan memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Persembahan akan dijalankan 2 kali, persembahan kedua akan dipergunakan sebagai dana diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Tutur kata. Pengumuman gereja untuk kegiatan sepekan ini.
Shalom, selamat hari Minggu dan selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam GPD Taman Palem Lestari. Berikut adalah jadwal minggu ini. Selasa jam 7 malam ada PD El Shaddai Ciledug dilakukan secara online melalui Zoom. Rabu jam 7 malam ada komsel keluarga dilakukan secara online melalui Zoom. Jumat jam 4 pagi hingga 6 sore ada doa rantai lalu dilanjutkan jam 7 doa bersama melalui Zoom. Sabtu jam 7 malam ada ibadah remaja Y4GC yang dilakukan secara online melalui Zoom. Minggu jam 9 pagi ada ibadah raya secara online ataupun offline dan sekolah minggu yang akan dilakukan secara online. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. See you next Sunday. Haleluya, jadi jelas ya. Untuk seluruh kegiatan akan tetap dilakukan secara online, kecuali ibadah kita lakukan dua, yaitu offline dan online. Nanti untuk link ibadah online semua ada di grup GPDI Taman Palem. Bagi Bapak Ibu Saudara di rumah yang belum bergabung dengan kami, boleh melihat kami di Instagram ada, di Facebook ada, websitenya ada, bahkan YouTube kami channel juga sudah pasti ada nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi tentang gereja kami. Demikian ibadah kita hari ini, kita mau tutup bersama-sama. Kalau tidak ada pengumuman yang lain, kita satukan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Bapa, kami bersyukur hari ini Engkau luar biasa, boleh melawati, memberkati kami dari awal, pertengahan sampai tamatnya ibadah kami hari ini yang diadakan secara offline dan online. Dan kami percaya Tuhan yang sama, yang berotoritas, yang bekerja, bahkan memberkati umat Tuhan, jemaat-Mu. Apa yang sudah ditabur, apa yang sudah lakukan, yang terbaik buat Tuhan, Tuhan membalas dengan segala berkat kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan, kami diperlengkapi kembali oleh firman-Mu, dan kami percaya hari ini semua kami pulang dengan segala berkat Tuhan. Yang susah Engkau sudah hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, kurang iman tambahkan iman, bahkan yang banyak persoalan sulit Tuhan bukakan jalan yang lebar, yang sakit sekalipun dalam nama Yesus terima kesembuhan, kekuatan baru dalam Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib dan dahsyat. Di tengah-tengah pandemik ini, hamba berdoa Tuhan melindungi umat-Mu, jemaat-Mu, dilindungi, dijauhkan dari segala Tuhan Yesus virus-virus yang jahat ini Tuhan. Kami percaya ada pembelaan Tuhan buat umat Tuhan dan kami semuanya. Dan kami juga diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengikuti protokol kesehatan ini. Terus semuanya Tuhan ingatkan kami untuk menjaga kesehatan diri kami juga untuk kebaikan banyak orang dan kami semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kegiatan gereja lokal sepanjang minggu diadakan secara online. Tuhan memberkati, semuanya berjalan baik, lancar, sampai menjadi tujuan dan kehendak daripada Tuhan Yesus. Kami percaya di tengah-tengah keterbatasan, Allah yang tidak terbatas terus bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Pemulihan terjadi buat bangsa kami di tengah-tengah COVID ini Tuhan Yesus. Kota di mana kami tinggal juga Tuhan memulihkannya. Pemerintahan kami diberikan hikmat daripada Tuhan sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik dan kekuatan daripada Tuhan saja menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, suci kuduskan setiap persembahan umat Tuhan dibawa untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini lewat persembahan-persembahan mereka, apa mereka tabur, mereka tuai, Tuhan balas berlipat kali ganda. Balikan milik Tuhan persepuluhan, Tuhan juga kembalikan berkat Tuhan, janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Terima kasih Bapa, ini kerinduan kami sepanjang minggu ini, kami dijagai, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Sebagai gembala jemaat, kami terus berdoa, berkati umat Tuhan, jemaat GPD Palem Lestari. Tuhan Yesus, baik yang beribadah online, offline, diberkati Tuhan. Berkati silap usaha, pekerjaan, mata pencarian, studi rencana pelayanan, rumah tangga, lepas rumah tangga. Berkat kesehatan, kekuatan Engkau limpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala aset usaha, bisnis, pekerjaan umat Tuhan dijaga, dilindungi, diberkati Tuhan. Semakin naik dan semakin diberkati Tuhan. Terutama iman percaya, rohani jemaat Tuhan semakin kuat dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini menjadi kekuatan dan berkat kami. Sebentar kami akan berpisah, pulang ke rumah masing-masing. Allah Immanuel beserta kami tiba di rumah dengan selamat, sejahtera, sukacita Tuhan menjadi bagian kami. Mari kita angkat tangan kita, hati kita mau segala berkat Allah dicurahkan. Saudara-saudara kering kekasih, mari pada siang hari ini kita pulang dan bawa segala berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penghiburan daripada Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita masa siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Dalam berkat Tuhan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, kami bersyukur. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.